sekarang sangat sektoral banget gitu. Bahkan setiap taker di Batan kadang-kadang menyelenggarakan seminar-seminar sendiri-sendiri yang hanya diikuti oleh kalangan-kalangan yang terbatas gitu. Kalau misalnya Japan Nuclear Society, American Nuclear Society, saya kira mendapatkan sponsor-sponsor dari industri nuklir yang cukup banyak gitu. Nah, kondisi industri nuklir di Indonesia kan belum sedemikian seperti di Jepang dan di US gitu. Status Badan Hukum HIMNI itu kan organisasi independen, organisasi kemasyarakatan ya. Jadi harusnya fleksibel lah, punya kedekatan dengan birokrasi, punya kedekatan dengan masyarakat juga gitu. Selamat datang di podcast Bicara Nuklir, podcast pertama yang membahas tentang sains dan teknologi nuklir di Indonesia. Di season ini, kita akan ngobrol dengan lebih banyak ahli dengan topik yang lebih luas dan lebih far-reaching daripada sebelumnya. Kita akan gali lebih dalam tentang topik-topik nuklir, baik yang umum maupun yang belum familiar di tengah masyarakat. Jadi stay tuned and let's get radiated. Ya, baik Pak. Tadi pembahasannya menarik banget nih, tapi aku mau tarik mundur sedikit aja tentang sejarahnya HIMNI ini. Berarti HIMNI ini awalnya ini dari inisiatif dari Kepala Batan kah atau kayak gimana sih Pak awalnya HIMNI itu Pak? Sebenarnya bukan semata-mata itu tadi desakan dari mana-mana gitu. Jadi justru yang sponsor awalnya itu inisiator ya, bukan sponsornya. Inisiator awalnya itu memang ada suara saya, ayo dibikin organisasi yang itu. Nah, kan istilah orang Jawa itu tumbuh oleh tutup. Jadi klub lah gitu. Apa artinya kami punya cita-cita kepingin membuat secara saintifik punya organisasi seperti Japan Nuclear Society kan. Oke. Nah, dari aspek intinya dari partai kawan-kawan di Batan, sejak di Jepang pun saya udah bikin seminar-seminar tentang eptek nuklir di ini untuk karya siswa Indonesia di Jepang. Saya juga udah menginisiasi itu dan itu sangat disenangin, apalagi mendapat tanggapan positif. Nah, itu akan kami lanjutkan di Indonesia gitu, karena kegiatan utama dari Japan Nuclear Society itu ada seminar tahunan yang mengumpulkan seluruh ahli-ahli nuklir, seluruh pelaku-pelaku riset nuklir jadi satu untuk mempresentasikan hasil litbangnya gitu. Itu cita-cita saya gitu sebenarnya gitu. Yang sampai sekarang belum begitu kesampaian. Oke. Tapi di sisi lain juga ada ini dari anggota DPR, kemudian dari justru ada yang LSM yang pro nuklir dan begini, ayo dibikin organisasi gitu. Akhirnya jadilah HIMNI itu campuran gitu. Nah, kami tentu saja kami dapat restu juga dari pimpinan Batan saat itu. Oke, berarti awalnya itu bermula dari desakan tentang kayak kita perlu untuk kayak ada LSM lingkungan namanya PIPLI dulu ada PIPLI gitu. Ketuanya itu Pak Ilhami Ilyas gitu. Nah, itu ikut gabung. Kemudian komisi yang membidangi nuklir itu ada gabung, ada Pak Markus Lauran. Komisi maksudnya komisi DPR RI, Pak? Ya, komisi DPR RI itu dulu komisinya bukan komisi 7 kalau nggak salah, tapi komisi berapa itu? 10 atau 9 atau 10 gitu. Tapi yang membidangi nuklir gitu. Itu mendukung. Iya. Dan lain-lain gitu. Dan bahkan ada BLHI itu juga mendukung itu dibikin HIMNI ini. Berarti kalau bisa dibilang HIMNI ini memang approach yang diambil ini adalah pendekatan yang diambil itu bukan kayak lebih ke untuk mengumpulkan saintis-saintisnya terus kemudian kayak jadi satu untuk saling membagikan sharing tentang iptek yang mereka punya di bidang masing-masing, tapi lebih ke kayak yuk kita bareng-bareng bantuin edukasi masyarakat secara umum nih gitu. Cita-cita awalnya itu berarti Pak ya?
awal berdirinya itu ya? Sebenarnya ya dua-duanya sebenarnya kan. Oh, awalnya Artinya dua-duanya. dari pengembangan ipteknya juga harusnya jalan, eh, dan untuk sosialisasinya juga itu. Tapi ya memang yang menonjol sekarang ini yang kedua tadi gitu. Jadi Oh, oke scientificnya, oke. kebetulan untuk scientificnya kan satker-satker di internal Batan itu juga sudah menjalankan sendiri gitu. Maunya itu saya ingin kita himpun jadi satu gitu supaya menyatu. Apa litbang penelitian nggak ada tumpang tindih dan sebagainya kan harus saling share apa yang saya lakukan, apa yang mereka lakukan, saling tahu gitu ya. Itu ini. Nah sekarang memang sangat sektoral banget gitu. Bahkan Oh, setiap oke. satker di Batan kadang-kadang menjalankan seminar-seminar sendiri-sendiri yang hanya diikuti oleh kalangan-kalangan yang terbatas gitu. Kami maunya mendirikan HIMNI juga untuk menampung itu gitu. Tapi sampai sekarang terus terang belum kesampaian, Mas. Hmm. Itu Gitu. kira-kira kendalanya kenapa, Pak ya? Yang Maksudnya kedalaman ini. yang kenapa yang bagian saintifiknya itu masih belum kejadian gitu? Apakah ego, ya mohon maaf kalau kata-katanya agak itu ya agak dalam, cuman apakah ego sektoral di masing-masing satuan kerja Batankah, atau memang kayak masih belum ada koordinasi yang cukup baik, atau kayak gimana Pak? Soalnya saya jujur gini Pak, saya kan memang S2 di Amerika, saya juga saya juga terekspos dengan ANS, American Nuclear Society, dan saya kagum dan saya ingin gitu sebenarnya kayak HIMNI itu kayak ANS gitu, kayak tiap tahun ada annual meeting, ada meeting tahunan, tapi juga mereka juga ada outreach, juga ada pendampingan kayak mereka ada pendampingan ke anak-anak yang SD, SMP, SMA, ada yang ke profesional muda gitu-gitu. Tapi yang saya lihat itu HIMNI itu yang approach ini aja gitu, yang saintifiknya itu belum, masalahnya itu di mana gitu Pak? Cocok itu dengan saya itu, Mas. Jadi Mas Harun mestinya ikut dukung HIMNI ya, dan generasi penerus HIMNI ini. Mudah-mudahan cita-cita saya itu terlaksana nanti kalau Mas Harun sudah bisa aktif di HIMNI di Indonesia gitu. Iya. Ya betul itu. Tapi kalau secara jujur memang dari aspek misalnya pendanaan HIMNI itu masih lemah gitu. Kan belum terbiasa ya organisasi apa itu narik iuran anggota dan sebagainya gitu. Terus terang Oh, jujur Mas, oke. narik iuran anggota ke para anggota HIMNI itu juga nggak gampang-gampang amat gitu. Oh iya sih ya. Gitu. Nah itu kemudian, kalau misalnya apa itu Japan Nuclear Society, American Nuclear Society, saya kira mendapatkan sponsor dari industri nuklir yang cukup banyak gitu. Nah, kondisi Betul. industri nuklir di Indonesia kan belum sedemikian seperti di Jepang dan di US gitu. Itu kalau saya amati demikian gitu. Karena memang banyak kegiatan-kegiatan yang dari society itu ya berbasis sponsor utamanya memang gitu. Nah di Indonesia yang belum ada gitu. Nggak mungkin, apalagi di dengan pola anggaran pemerintah yang semakin rapi dan ketat gitu, HIMNI nggak mungkin itu mendapat pendanaan dari misalnya dari Batan atau Bapeten atau instansi resmi lah gitu. Itu nggak mungkin lagi, harus mandiri kan gitu. Nah itu memang salah satu kendala gitu. Di samping memang kalau mau menjalankan forum yang seperti itu ya memang harus ada itu kesepakatan semua gitu, atau dari satker-satker yang selama ini bertahun-tahun ya memang menyelenggarakan secara rutin seminar-seminar ilmiah tahunan yang sudah rutin memang. Itu kalau itu dihapus kemudian dikoordinasi ini kan ideal itu ya. Tapi ya terus terang masih ada kendala di sana sini. Tapi kalau saya melihat internal memang dari aspek HIMNI ya pendanaannya, dari aspek pendanaan pun mudah-mudahan ada solusi lah gitu. Saya akan coba itu, pendanaan itu masih sangat lemah, tapi akan saya coba juga suatu ketika. Saya sepakat sih Pak tentang itu, karena yang saya lihat di American Nuclear Society, misal lab-lab kayak Oak Ridge, kayak Sandia, kayak Argonne, itu
kayaknya mereka nggak bikin seminar di kayak simposium di internal mereka sih. Kayak semuanya itu pasti akan tergabung di ANS dan kayak semua penelitinya akan diarahkan ke ANS untuk presentasi apa yang mereka hasilkan gitu. Jadi memang ANS menjadi forum yang sangat tinggi gitu. Bahkan di mahasiswanya itu kalau misalnya udah masuk ANS itu udah keren banget gitu kan. Kayak gitu. Iya, saya merasakan itu di Jepang juga gitu. Iya. Nah, terus berarti mungkin dari yang sisi saintifik mungkin lah, mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut tentang kayak step forward-nya ke depannya kayak gimana. Tapi dari sisi outreach-nya itu dari sejak pertama kali HIMNI berdiri hingga sekarang itu sebenarnya itu arahnya itu mau yang ke diseminasi yang seperti apa sih Pak? Tujuannya siapa dan targetnya itu sebenarnya mau kayak gimana sih Pak? Apakah ada target gitu dari HIMNI kayak kita itu harus mengedukasi masyarakat yang seperti ini sehingga nanti targetnya akan seperti ini gitu. Apakah ada target itu Pak? Ya sebenarnya sifatnya membantu karena sebelumnya Batan sendiri punya pusat yang khusus untuk melakukan itu, sebenarnya pusat diseminasi kemitraan ya. Gitu kan. Ya kemitraan itu yang terakhir namanya juga berubah-ubah. Tapi tujuannya itu. Nah kita menopang itu karena kita punya beberapa keunggulan, yaitu satu misalnya anggota kita bukan semata-mata dari Batan, dan kemudian itu tadi ada anggota yang plasma itu yang lebih piawai menyampaikan dengan bahasa masyarakat yang lebih komunikatif misalnya kan gitu. Sebenarnya itu gitu ya. Nah kalau target ininya ya memang penyebaran luasan internet nuklir, karena kita tahu ya di sarana komunikasi di tahun masa lalu itu kan nggak murah-murah amat gitu ya. Kita kalau diseminasi harus mengumpulkan orang di kelurahan, di hotel atau di mana gitu, dan biayanya nggak sedikit gitu. Nah ini ingin ikut kontribusi di situ gitu. Artinya dengan jangkauan yang mudah bisa lebih luas gitu dalam penyebaran luasan teknologi tadi itu. Nah, cuma memang ya itu kendalanya kan memang bayangkan apa itu betapa mahalnya itu kalau kita harus mengumpulkan orang di forum-forum kelurahan ini kan butuh ongkos itu. Iya, mengumpulkan di hotel, di kelurahan dan sebagainya itu, dan kapan selesainya gitu. Jumlah penduduk Indonesia ratusan juta gitu. Terus kapasitas hotel kapasitas itu kan hanya puluhan gitu, ratusan maksimal, dan sangat lambat gitu. Bayangkan dulu ada penataran P4. Iya. Nah, zaman Orde Baru dulu ada penataran P4. Nah itu kalau dihitung-hitung untuk penataran P4 saja butuh hanya untuk pejabat eselon 3 dan 4. Itu butuh 102 tahun. Wow. Kalau pace-nya itu hanya itu aja gitu. Penataran kan maksimal ada 40 orang, 50 orang gitu lewat forum yang durasinya bisa seminggu, bisa 2 minggu gitu kan ya. Iya. Nah itu kita butuh 102 tahun. Makanya Pancasila sampai sekarang. Apalagi yang ini ya Pak, yang tentang nuklir gini-gini ya Pak. Ini gitu. Ya. Berarti adanya pandemi gini ya sebenarnya membantu Pak ya. Nah ini suatu blessing menurut saya gitu, dan saya sendiri waktu awal-awal menjabat jadi ketum HIMNI, gimana ya itu nanti jalannya. Oke lah, sambil jalan kita pikirkan, tapi kebetulan justru ada pandemi ini, ada sarana yang namanya Zoom. Iya. Itu atau dulu sebelumnya ada juga Webex, ada Skype dan sebagainya gitu. Iya. Kok jadi populer gitu. Itu benar-benar suatu blessing gitu. Alhamdulillah sekarang kan HIMNI bisa menyerahkan webinar secara rutin seminggu sekali, plus tiap minggu. Beberapa kegiatan yang lain yang rutin itu seminggu sekali, plus masih banyak beberapa kegiatan yang lain, dan lumayan. Kalau setiap webinar itu diikuti 300 orang saja, itu yang lewat Zoom maupun lewat YouTube, kali sekarang itu sudah 40. Iya. Tahun lalu bisa 35 kali, tahun ini sudah yang ke
11 atau 12 gitu. Oh iya, Lumayan udah hampir 50 kali. ya. Dan itu kan kemudian ininya apa? Rekamannya kan ada di YouTube, bisa diakses kapanpun. Nah itu Iya betul. kemudian sangat efektif untuk penyebarluasan itu. Dan ini salah satu sarana aja gitu ya. Dan yang saya kagum kemarin juga kan topik-topiknya kan juga apa itu namanya nggak melulu tentang reaktor gitu kan, karena kan apa itu bisa menyentuh banyak hal gitu, kayak tentang pangan. Kemarin juga ada tentang pendidikannya yang kemarin ngundang Pak Alex, Dr. Edi sama Prof Zaki gitu. Itu ya menarik sekali sih Pak. Cuman memang kalau untuk saya jamnya nggak pas. jam 4 pagi gitu saya. Itulah makanya kami sebenarnya di HIMNI itu di organisasinya kami kumpulkan namanya di Dewan Pakar gitu. Jadi di HIMNI itu ada selain pengurus pusat gitu, ada Dewan Pakar dan Dewan Kehormatan. Dewan Penasehat maksud saya. Oke. Dewan Penasehatnya itu ya terdiri atas yang relatif plasma ya. Gitu. Misalnya Pak Dubes, Pak Marketauran, politikus mana gitu, ada Bu Neti yang ahli psikologi gitu, dan sebagainya, itu ada di Dewan Penasehat. Tapi ada Dewan Pakar yang intinya itu, nah dia di Dewan Pakar itu ada yang untuk energi dan non energi. Oke. Ya, yang untuk energi itu ya arahnya ya untuk PLTN, kemudian metode pencarian energi alternatif dengan teknik nuklir dan sebagainya, itu di kelompok energi. Kemudian yang non energi ya aplikasi impact nuklir di bidang kesehatan, industri, pertanian, peternakan, lingkungan dan sebagainya, itu luas juga gitu. Iya betul. Jadi memang impact nuklir itu luas gitu. Tapi mungkin yang menonjol karena isunya ingin segera full PLTN ya PLTN gitu. Iya. Padahal aplikasi impact nuklir di bidang-bidang yang lain juga sebenarnya cukup luas. Bahkan yang sudah tanpa promosi sudah acceptable bagi masyarakat, bahkan itu dulu push teknologi, tapi sekarang sudah sangat itu ya aplikasi di bidang kesehatan gitu. Iya betul. Baik itu untuk diagnostik maupun untuk terapi gitu. Itu diagnostik itu ilmu kedokteran nuklir itu push teknologi loh gitu. Bahkan mendorong sangat kuat sehingga alhamdulillah sekarang sudah ada rumah sakit kedokteran nuklir di Indonesia gitu. Iya dan tersebar. Gitu. Iya betul, berkembang banget. Terus ini kan yang saya dengar dari penjelasan Bapak ini kan memang semuanya itu kan dari HIMNI ke bawah kan Pak, ke masyarakat atas, ke masyarakat umum gitu kan Pak. Saya penasaran kalau misalnya hubungan antara HIMNI dengan birokrasi ke atas gitu Pak, misal kayak DPR gitu, komisi-komisi pemerintah nasional gitu, itu apakah ada Pak, atau memang dari awal tujuan HIMNI ke grassroots, ke masyarakat umum, jadi ya sampai ke situ saja gitu, atau kayak gimana Pak? Sebenarnya ya idealnya ya baik itu vertikal maupun horizontal kan ya. Jadi tapi kan status Badan Hukum HIMNI itu kan organisasi independen, organisasi kemasyarakatan ya, organisasi bukan ormas ya, bukan ormas dalam arti organisasi massa, tapi organisasi kemasyarakatan ya. Jadi ya harusnya fleksibel lah, punya kedekatan dengan birokrasi, punya kedekatan dengan masyarakat juga gitu. Nah, mana yang dekat itu yang kita jalankan gitu aja, ngalir saja. Gitu. Tapi kita nggak ngambil jarak ke siapapun gitu. Bahkan sebenarnya bagi anti nuklir pun welcome untuk masuk HIMNI. Ayo diskusi gitu. Iya, ngajak diskusi. Kenapa anti gitu? Ya gitu. Ayo itu kelemahan ini kelemahan nuklir itu di mana? Ayo kita kupas bersama gitu kan. Enak sebenarnya kalau ada forum. Iya. Dan sampai sekarang forum itu sangat jarang terjadi Pak ya, kayaknya Pak ya. Yang kayak mempertemukan antara yang anti dan yang pro nuklir gitu Pak ya. Ya, karena yang anti itu kadang-kadang ya sulit diajak bicara, itu kadang-kadang pokoknya begitu. Nah, kadang-kadang itu gitu. Iya sih. Iya. Ya.
Ya kita sebenarnya kita ingin ngajak bicara apa itu teknisnya gimana dan sebagainya gitu. Dari sebagai berban ayo gimana gitu. Mana kelemahan nuklir? Mana ini kami tunjukkan kelebihannya gitu kan. Kemudian tolong tunjukkan kelemahannya gitu dan sebagainya gitu. Karena kalau kita sendiri kan subjektif ya. Iya, terlalu bias lah istilahnya. Gitu. Mungkin melihat nuklir itu yang bagus-bagus aja gitu, bias gitu ya. Nah, mungkin perlu didengar juga itu apa itu kawan-kawan yang anti nuklir gitu. Tapi jangan pokoknya gitu. Iya, siapin argumen gitu ya. Jangan dikasih pokoknya doang. Susah ngomong sama orang yang berbasis pokoknya ini. Oke, ini kita udah hampir 1 jam nih ngobrolnya Pak, nggak kerasa nih. Mau nanya mungkin ini terakhir tapi nggak tahu nih apakah nanti bisa berkembang lagi nih. Kalau dari Bapak pribadi nih, ya ini saya nggak mau himni gitu ya, nggak mau kayak membawa himni gitu, tapi mungkin dari Bapak pribadi gitu, apa sih ekspektasi Bapak itu terhadap, kan sekarang ini kan peneliti muda nuklir itu kan sebenarnya lumayan cukup banyak ya Pak ya. Ekspektasi yang kami yang lagi belajar di luar negeri itu kan lumayan banyak. Ini ekspektasi Bapak terhadap kami ini seperti apa sih Pak? Untuk ya mungkin untuk himni atau mungkin program nuklir nasional gitu. Aduh, itu ya gampang-gampang sulit jawabnya pertanyaannya, tapi jawabnya ya kan, sulit gitu. Ya kami kan butuh bimbingan gitu Pak. Dulu ketika apa itu zaman saya itu pada pulang, ada dokter, master pulang ke luar negeri hasil dari apa itu program beasiswanya Pak Habibie itu ada istilah culture shock gitu ya. Jadi begitu di Jepang, di Amerika, di Eropa itu kan mau meneliti apa saja kayaknya gampang gitu. Semua terakomodasi gitu ya. Jadi pemikiran kita itu tersalur gitu. Begitu di Indonesia pulang isinya meja kosong. Iya kan? Ya kadang-kadang apalagi kalau Mas Harun belajarnya tidak sesuai dengan yang ada di institusi yang Mas Harun kerja gitu. Saya nggak tahu Mas Harun itu free atau udah terikat dengan institusi gitu di Indonesia. Kalau saya belum sih Pak. Oh belum, kita masih bebas merdeka ya. Itu belum. Tapi yang kawan-kawan yang sudah terikat institusi terus belajar di luar kemudian balik, loh kok jadi nganggur gitu. Ada yang culture shock, ada yang kecewa gitu, ada yang kecewanya kebangetan jadi anti nuklir malah gitu. Kayak Dr. Iwan Kurniawan almarhum. Itu karena mungkin ya kecewa terlalu sangat gitu. Ada yang kemudian yang dari Batan keluar dari Batan kemudian cari apa itu kerjaan yang lebih menjanjikan dan sebagainya gitu. Nah ini macam-macam. Kalau saya karena sudah digembleng jadi lewat sarjana muda itu udah kehebatan, mau nggak mau memang harus istiqomah tetap di Batan gitu. Iya. Nah ke depan saya kira memang ya apakah itu dibiarkan pasar yang berbicara gitu antara demand dan supply itu bicara atau memang harus ada yang arahkan gitu. Nah ini sayangnya terus terang program pemberian pemerintah itu berbasis janji presiden, bukan janji kampanye presiden, bukan berbasis GBHN yang dirumuskan matang untuk jangka panjangnya gimana kita kelihatan gitu. Ini kelebihan ada GBHN di situ. Kalau ke GBHN kan ada dulu pelita 1, pelita 2, 3 itu sasarannya jangka panjangnya itu jelas gitu. Dan tahapan-tahapannya jelas dan kebetulan dipegang oleh seorang presiden gitu. Jadi tahapannya terjaga gitu. Nah sekarang ada nasional yang dicanangkan dalam program RPJM dan sebagainya yang 5 tahun dan panjang-panjang Indonesia Emas tahun
2045 dan sebagainya gitu. Tapi kayaknya apakah dijamin bahwa itu akan istiqomah tahapannya itu gitu. Nah itu memang itu menurut saya jadi gimana ya gitu. Termasuk program nuklir ini gitu. Program nuklir dalam arti secara pribadi berbasis ini tadi itu antara demand dan supply-nya ya. Supply-nya gitu. Contohnya gitu yang berkembang di sini kan malah untuk aplikasi di bidang kesehatan ya. Aplikasi memang betul-betul Indonesia itu penyakit kanker itu penderitanya sangat banyak sehingga selalu kekurangan itu misalnya Physical sekarang medisnya. Ya bukan hanya sebagai medisnya gitu, termasuk fisika medisnya. Nah itu kan tuntutan karena apa? Karena harusnya dengan 270 juta penduduk, Indonesia itu harus punya 270 unit sarana untuk radioterapi, baik itu pakai Cobalt 60 atau pakai Linac atau yang lebih maju lagi, misalnya pakai proton terapi, ion terapi, NCT dan sebagainya gitu. Harusnya ada 270 unit. Nah, sampai sekarang itu baru ada 49 dan mungkin tahun depan itu berkembang juga lumayan di 70 sekian unit, masih jauh kurang. Dan itu ternyata justru yang banyak bisa berkembang itu mayoritas rumah sakit swasta. Oke. Yang memang artinya apa? Benar-benar karena demand. Dan rumah sakit itu sangat menjadi gengsi kalau dia punya instalasi radioterapi. Gitu. Iya betul. Ya, jadi itu benar-benar udah demand gitu. Nah itu ke bidang kesehatan gitu. Nah, apakah semua aspek industri nuklir harus begitu gitu idealnya gitu? Atau memang harus ada push teknologi gitu. Kita kenalkan ke masyarakat gitu. Kemudian gitu. Nah, termasuk PLTN itu gitu. Apakah sebenarnya kalau kita tahun 90 bangun PLTN sebenarnya kan bukan semata-mata karena demand, tapi karena strategi jangka panjang, penguasaan iptek, penguasaan teknologi maju yang canggih, dan sebenarnya kebanggaan nasional, banyaklah aspeknya gitu. Apakah, kalau sekarang apakah itu masih berlaku atau memang demand gitu? Saya khawatir ya memang nanti Indonesia itu bangun PLTN karena memang udah terpaksa gitu. Misalnya, dan sekarang udah kelihatan bahwa ini terpaksa kalau pemerintah jeli ya. Karena target 23% energi EBT, ya itu baru tercapai 10%-an lah, kurang dari 10% gitu. Dan itu nggak mau, suka tidak suka, yang energi yang bersih, yang clean, yang ramah lingkungan, yang tidak melakukan gas rumah kaca, artinya EBT ya. Itu hanya nuklir gitu. Betul. Ya. Nah itu jadi ya mudah-mudahan arahnya ke sana gitu. Tapi apakah betul industri nuklir itu harus berkembang hanya itu aja? Lalu sebenarnya pemeran pemerintah di mana gitu kan? Kehadiran pemerintah di mana gitu? Iya. Jadi diharapannya ini juga menjadi harapan saya sih Pak, sebagai orang yang masih belajar gitu kan. Kayak saya kan karena justru saya mikirnya karena saya nggak terikat gitu kan, malah jadi bingung nanti kalau saya pulang saya mau kemana ini kan. Oke, saya bergabung sama HIMNI itu oke, tapi kan itu kan organisasi profesinya lah bisa dibilang ya. Tapi untuk profesinya sendiri yang bisa menghasilkan mata pencaharian untuk saya kan nggak tahu nih di mana kalau misalnya saya pulang. Nanti kalau misalnya saya kalau terpaksa ya saya harus keluar negeri, dan itu kayak opsi paling terakhir banget sebenarnya kan, dan sangat disayangkan sekali itu. Iya. Nah, bidangnya apa sekarang Mas Harun? Kalau sekarang saya reaktor nuklir, jadi dekatnya sama PT KRN. Jadi Pak Topan Setiadipura gitu Bu. Oh, reaktor nuklir. Nah itu kalau saya pribadi punya keyakinan kalau suka nggak suka nuklir itu harus dipakai, apalagi kemudian pemakaian fosil itu memang mau nggak mau juga harus dikurangi secara bertahap. Itu ya sangat terbuka itu kan. Dan kemudian sekarang trennya kan ke generasi 4 gitu katanya gitu.
Nah, generasi 4 kan butuh desain, kebetulan belum ada satupun yang beroperasi. Nah, itu kan peluang itu. Dan Iya. Indonesia yang negara kepulauan gitu, strategi besarnya kan mungkin katakanlah jaringan listrik Jawa, Bali, Sumatera itu dengan PLTN yang sudah mapan gitu, Iya. gitu. Yang gitu. Nah, itu kan masih ada terbuka peluang yang misalnya untuk di luar Jawa gitu ya. Jawa, Bali, Sumatera kan dengan pulau itu kan harusnya PLTN yang ukuran lebih kecil itu mestinya bisa berkembang gitu. Peluangnya sangat besar gitu. Menurut saya lah gitu. Hanya itu passwordnya atau istilahnya pecah telurnya gitu. Begitu satu unit PLTN itu lahir di Indonesia, maka saya yakin PLTN kedua, ketiga itu terus gitu berkembang berbagai jenis tipe dan tipenya gitu. Di sini ada tipenya RDE. Nah, sebenarnya sayang sekali RDE itu agak terhenti. Mudah-mudahan sementara saja itu terhenti itu programnya itu satu Renstra gitu. Itu kan peluang kan startnya sama kalau hal baru ya. Generasi 4 kan minimal kita nggak ketinggalan jauh gitu. Kalau generasi sebelumnya kalau yang kita pakai ya kita tinggal pakai saja gitu. Litbangnya sedikit, porsi litbangnya sedikit. Nah, tinggal kita pakai saja gitu. Tapi kalau generasi 4 kan kita punya mudah-mudahan ya, dan saya pengalaman gitu sebenarnya mahasiswa di Indonesia di luar negeri itu nggak kalah dari aspek kepintaran, kecerdasan dan sebagainya dengan mahasiswa lain gitu. Betul. Ya, baik deh. Oke. Terima kasih banyak ini Pak Susilo karena ini exciting banget sebenarnya percakapannya dan ya jadi terima kasih banget atas kesempatan yang Bapak berikan. Terus juga dan untuk teman-teman semuanya terima kasih karena udah mendengarkan dan kita akan bertemu lagi di episode terakhir di season ini yaitu episode 14. Oke, terima kasih semuanya dan sampai jumpa. Bye bye.